Selamat pagi, saudaraku. Apa kabar hari ini? Saya percaya kalian semua di dalam kondisi baik-baik di dalam perkenanan Tuhan dan semua bisa dilewati bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Oke, saudaraku, seperti yang kita tahu bahwa dunia kita makin jahat, saudaraku. Dunia semakin rusak dan semakin tidak ada kasih di dalamnya. Maka di dalam Matius 25 dikemukakan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Maka pada waktu malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Itu merupakan peringatan bahwa mempelai datang, saudaraku. Tahu nggak? Tuhan juga beri kita peringatan loh. Tuhan juga memberi kita peringatan melalui berbagai peristiwa di dalam kehidupan ini. Baik di dalam peristiwa sejarah atau peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini, ekosistem bumi mulai rusak. Cuaca sudah tidak menentu. Virus COVID ini dan itu, masih banyak lagi penyakit-penyakit yang bermunculan yang selama ini tidak ada, saudaraku. Belum lagi kita mendengar berita tentang perang antar negara. Itu tanda-tanda yang boleh dikatakan seruan bagi kita yang berkata begini, "Mempelai sudah datang, songsonglah dia." Bahkan di dalam Wahyu 3 ayat 20-21 Tuhan Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk." Saudara, ketukan itu juga merupakan isyarat, tanda bahwa Tuhan datang, tanda bahwa mempelai datang. Maka kita harus sadar, kita mulai meng-counting down hidup ini, supaya kita jangan terlena, saudaraku. Kalau enggak Tuhan Yesus datang kedua kali, berarti kita yang meninggal dunia. Betul enggak, saudaraku? Dan itu singkat. Waktu kita singkat, makanya jangan terlena dengan kesibukan, kesenangan diri. Seakan-akan kita seperti hamba-hamba yang tidak tahu kapan Tuhannya datang. Maka kita berjuang sungguh-sungguh. Hamba-hamba yang tidak persiapan itu biasa kalau Tuhannya datang mereka saling memukul, saling satu dengan yang lain berkelahi dan tidak mempersiapkan diri terhadap keadaan bahwa majikannya akan datang. Saya mau ingatkan saudaraku, kita sudah melewati masa menuai. Sekarang kita masuk kepada masa penampian. Dan ingat, dunia akan semakin digoncang. Orang yang hidupnya suci akan tambah suci, yang jahat tambah jahat. Akan terjadi pemisahan. Jadi kita harus mengambil sikap hati yang jelas. Kita mau termasuk di dalam kelompok yang mana? Kita mau termasuk dalam kelompok orang-orang yang disisakan, bukan? Maka Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 18, "Jika anak manusia datang, apakah ia mendapati iman di bumi?" Kita mau jadi kelompok orang yang memiliki iman di bumi. Amin, saudaraku. Ya, iman yang menurut standar Allah. Amin gak, saudaraku? Kita harus berjuang. Dengan tanda-tanda yang jelas ini kita tinggal menghitung hari saja. Counting down hidup kita, sisa hidup kita counting down. Orang tidak akan pernah menyadari sungguh-sungguh betapa dahsyatnya kekekalan, kedatangan Tuhan, kalau tidak dimulai dari sekarang kita membangun keyakinan terhadap apa yang firman Tuhan katakan. Ayo kita hayati terus menerus. Kita sudah harus masuk ke suasana kekekalan. Sebelum secara fisik dan real time kita masuk ke dalam suasana kekekalan, kita sudah bisa menghayati kekekalan itu semenjak kita hidup di bumi ini. Tidak sedikit orang yang ketika masuk penjara dieksekusi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Apalagi seumur hidup. Terlebih lagi kalau sudah dijatuhi hukuman mati. Yang tidak bisa menerima realitas itu dengan mudah dan masih belum siap, sehingga bertanya-tanya dalam pikirannya, inikah penjara?
Tidak pernah dia pikirkan hal ini akan menimpanya. Waktu dia melakukan apapun kejahatan, mereka tidak berpikir bahwa dia akan tertimpa hal seperti itu. Bagi seorang penjual narkoba, ketika dia menjual narkoba menjadi bandar, tidak pernah dia pikirkan betapa dahsyatnya dieksekusi hukuman mati yang akan dia terima. Tapi saya mau ingatkan saudaraku, kekekalan itu jauh lebih dahsyat daripada hukuman apapun di dunia ini. Ingat, kisah orang kaya dalam Lukas 16. Ketika ia melihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham sedangkan ia ada di tempat yang sangat mengerikan, sulit baginya untuk menerima kenyataan itu. Tetapi kenyataan itu harus dia alami. Kenyataan itu harus dia jalani. Maka dia berkata, Bapak Abraham, suruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke air dan meneteskannya kepada lidahku, karena aku sangat menderita. Saudaraku, jangan kita berpikir bahwa hal ini tidak akan pernah kita alami. Bisa saja kita alami. Dan Tuhan sudah memberi peringatan lewat firman-Nya yang berkata, mempelai datang. Mempelai datang. Tuhan sudah mengetuk pintu. Ketukannya dalam bentuk gempa, perang, kelaparan, kesulitan ekonomi, krisis ekonomi, virus COVID ini dan itu. Ini seruannya, saudaraku. Ini ketukannya. Dan inilah masa penantian. Orang yang mendengar seruan itu akan mendengar dan berjaga-jaga. Sementara yang tidak mendengarnya akan semakin tidak mendengar dan tidak tahu apa-apa hingga hari H, di mana Tuhan benar-benar tiba. Mereka akan benar-benar ketakutan dan panik. Maka pagi hari ini, para pecinta renungan The Message, tentu kita semua mau termasuk di dalam orang yang mendengar. Amin, saudaraku. Yang karenanya firman Tuhan disampaikan. Kita tinggal menghitung hari sisa, meng-counting down, dan di sisa hari yang Tuhan berikan ini hendaknya kita serius mempersiapkan diri. Kita bisa berkata saja mengamini dan setuju dengan apa yang disampaikan ini. Tetapi setelah mendengar pemberitaan ini, renungan ini, kita bisa saja kembali kepada irama hidup kita yang lama. Dan kita tidak pernah mempersiapkan diri dengan baik. Ingat saudaraku, hidup kita tinggal menghitung hari. Kita meng-counting down sisa hidup kita. Jadi saya ajak untuk kita semua berpikir dan menghayati bahwa kita benar-benar sedang menghitung hari sisa. Dunia kita semakin tidak bisa diharapkan. Letakkan itu dalam hatimu. Dunia kita semakin tidak bisa diharapkan. Kau mau berharap kepada siapa? Orang-orang terdekatmu pun tidak bisa kau harapkan. Oleh sebab itu kita harus mengambil positioning yang jelas. Betul, apakah kita termasuk umat yang disisakan, yang dipilih, yang memiliki iman sesuai dengan yang Allah kehendaki atau tidak? Jangan suam-suam saudaraku. Karena yang suam-suam akan terbuang dari hadapan Allah. Kita harus benar-benar serius mencari wajah Tuhan. Kita harus bisa mendengar suara Tuhan dan menemukan apa penilaian Tuhan terhadap diri kita. Sehingga di dalam kita menghitung hari hidup kita, meng-counting down hidup kita, di dalam kita menghitung itu, di dalam kita meng-counting hidup kita, detik per detik hidup kita, kita benar-benar menghayati bahwa setiap saat aku bisa ada di pengadilan Allah. Setiap saat Tuhan bisa hadir yang kedua kali. Setiap saat aku bisa dijemput oleh ajalku. Maka ketika kita meng-counting down hidup kita, kita semakin hari semakin, aku mau cari wajah Tuhan saja. Keren gak saudaraku? Orang kalau bisa sampai di leveling ini, hidupnya pasti akan fokus untuk Tuhan saja. Kesenangannya Tuhan, kebahagiaannya Tuhan, tujuan hidupnya Tuhan, kepentingannya Tuhan, benderanya Tuhan saja.
Ini baru istimewa di hadapan Allah. Saya rindu kalian semua, para pencinta renungan The Message, benar-benar mengambil positioning yang benar mulai pagi hari ini. Karena kita mau suatu hari kita reuni bersama di langit baru, bumi baru. Amin saudaraku. Selamat pagi saudaraku, kiranya hari ini Tuhan memberkatimu, menuntun langkahmu, dan terus senangkan Tuhan dalam hari-hari hidup. Tuhan memberkati. God bless you.